Baik, saya mulai saja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik dan rekan-rekan sekalian, sepertinya ini sudah cukup bagus ya, cukup kondusif dibanding pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alvan, saya dari Siamolek. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai uh, visualisasi tiga dimensi. Mungkin dari teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang sudah mencoba menggunakan aplikasi apa itu Blender atau itu 3D Max atau apa itu Maya. Jadi sebenarnya di sini kita akan fokuskan bagaimana kita membuat konsep kita atau sketch kita atau ide kita ke dalam sebuah bentuk visualisasi tiga dimensi. Nanti bisa outputnya bisa desain karakter, nanti bisa desain yang bersifat organik seperti manusia seperti itu, ataupun kita bisa juga untuk arsitektural seperti itu. Baik, di sini mungkin sebelum kita nanti masuk ke apa itu materi, sebelum kita masuk ke materi, dipastikan adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian sudah masuk ke ini MOOC. Jadi di awal langkah kita adalah silakan sebagai semua peserta, karena semua materi sudah kita siapkan step by step langkah-langkahnya itu ada di mooc.siamolek.org. Nah, dipastikan semuanya kalau bisa sambil jalan, bisa yang sudah ada di depan laptop atau PC masing-masing bisa langsung akses mooc.siamolek siamolek.org. Nah, bisa langsung masuk ke sini. Emosi dan siamolek.org, dan nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam course atau kursus yang disediakan gratis, dan khusus untuk kursus kita itu ada di bagian bawah. Ini ada 3D visualisasi. Nah, ini adalah kursus kita. Jadi semua materi yang akan kita pelajari selama nanti satu sesi ini mungkin sekitar nanti beberapa kali pertemuan, itu semua sudah saya rangkum di MOOC 3D visualisasi di sini. Dipastikan rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa langsung register di sini. Silakan diisi email, nama lengkap, username-nya apa, passwordnya, intinya yang diberi tanda bintang silakan diisi semua. Konten materi ada di situ semua, langsung pilih I agree, lalu create your account. Jadi silakan, langkah pertama adalah kita sudah punya akun dulu di MOOC. Jadi baru nanti kita masuk ke materi apa itu 3D visualisasi. Karena step by stepnya itu sudah saya buatkan dalam bentuk video, itu sudah saya upload di sini. Nah, bagi yang sudah registrasi, nanti sambil jalan mungkin saya akan jelaskan. Karena saya sudah memiliki akun di sini, saya bisa langsung sign in. Nah, bagi yang sudah memiliki akun dan sudah registrasi, biasanya masih kosong di sini. Kursus yang diambil masih kosong. Rekan-rekan bisa langsung pilih di sini, find courses di sini, pilih kursusnya. Nah, ini sebenarnya banyak, ada tentang bahasa Thailand, bahasa Perancis. Ini banyak kuliah yang gratis di sini. Nah, karena kita sekarang fokus untuk yang visualisasi 3 dimensi, langsung saja masuk di sini 3D visualisasi. Dan di sini bagi yang belum enroll, nanti akan muncul bahwasannya Anda harus enroll materi terlebih dahulu di sini. Nanti warnanya masih biru, bisa diklik. Lalu pilih view courseware di sini. Nah, courseware-nya, kursusnya, materinya ada di sini. Sudah ada di sini semua step by stepnya. Saya yakin karena pesertanya ini rata-rata siswa, saya yakin bisa belajar secara mandiri. Jadi kita fokuskan untuk sesi Vicon kita itu adalah fokus untuk diskusi. Jadi kita diskusi, tidak saya mempraktekkan step by step di pada saat Vicon, tapi teman-teman sekalian itu bisa membuka materi di sini.
Contohnya di sini saya coba buka tentang overview. Overview-nya apa di sini. Nah, di situ sudah saya buatkan. Jadi fokus ketika kita diskusi tatap muka melalui Vicon, kita fokus untuk tanya jawab. Jadi tidak lagi kita menjelaskan, Pak, langkah pertama apa ya? Saya ingin install Blendernya dari mana ya? Itu kita sudah lewat. Jadi kita nanti, karena ini masih sesi awal, jadi ini sudah saya siapkan materi-materinya di sini. Ini dalam bentuk video. Materinya dalam bentuk video. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Nah, ini tutorial step by step untuk materi di MOOC-nya. Oke, setelah semuanya sudah memiliki akun di MOOC, dipastikan memiliki akun, karena nanti kita akan ada pengumpulan tugas, itu sama, itu nanti kita akan pengumpulannya di MOOC, semua videonya, tutorial step by step-nya itu juga sudah ada di sini. Yang pertama, bisa langsung masuk nanti ke topik 1 tentang overview. Ini maksudnya kita mengikuti pelatihan ini itu untuk apa sih? Outputnya itu kita bisa buat apa, kita mau bikin apa, itu nanti sudah ada di sini. Dan di sini yang terpenting ada lagi materi. Karena materinya saling berkaitan. Di sini ada, silakan rekan-rekan langsung setelah memiliki akun di MOOC dan juga langsung bisa mendownload materinya. Di sini ada materi training online visualisasi 3D, bisa langsung di-download di sini, langsung diklik saja. Nanti akan ada materi step by step. Oke, sambil rekan-rekan sekalian langsung praktek yang di depan laptop masing atau PC masing-masing, praktek untuk mendaftar di MOOC, saya akan menjelaskan mengenai Blender untuk visualisasi 3 dimensi. Biasanya kalau kita tahu Blender buat apa sih? Bikin jus ya, bikin jus apel, bikin apa ya. Jadi di sini sama, cuma bedanya kalau kita Blender di sini kita akan mengejus, kita memblended sebuah objek menjadi sebuah visual 3 dimensi, dan kita bisa, intinya di sini kita akan banyak bermain di kreativitas. Jadi kita akan berkreasi, jadi tidak ada tuntutan untuk harus ABC, harus secara teknis harus seperti apa, tapi outputnya nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti setiap output dari masing-masing peserta nanti outputnya beda-beda. Ada yang bisa membuat desain karakter, ada yang bisa membuat intinya kita membuat portofolio seperti itu. Nah, Blender ini apa sih? Blender di sini adalah program 3 dimensi khusus untuk animasi. Memang didesain dari awal untuk animasi, yang bersifat open source atau gratis, bebas untuk dikembangkan oleh penggunanya dan dapat didistribusikan kembali. Sifatnya legal. Jadi kalau ke depan kita sudah menguasai ini, kita ingin menjual hasil produk kita, itu legal karena kita menggunakan software open source. Nah, di Blender di sini juga memiliki beberapa fitur, yaitu diantaranya ada video kompositor, itu video untuk editing video, itu juga bisa. Dan bisa juga untuk membuat game. Jadi bagi teman-teman yang bisa membuat game, nanti bisa membuat game melalui Blender. Jadi selain kita bisa memodelkan sebuah objek, membuat animasi, itu juga terintegrasi dengan game engine yang mana karyanya bisa kita publish gitu. Dan intinya software ini cukup powerful, tutorial banyak di mana-mana. Jadi saya sarankan tidak hanya dari MOOC, teman-teman sekalian bisa nanti eksplorasi di YouTube, cukup banyak sekali tutorial. Tutorial juga yang saya buat juga sama, banyak. Biasanya teman-teman bisa nanti langsung di searching saja. Biasanya tutorial dari saya itu memakai ID Alvanesta, itu semua tutorial yang saya buat itu ada di sini. Nah, pengenalan step by step pembuatan animasi pada Blender, karena di sini kita output kita adalah kita batasi sampai visualisasi 3 dimensi. Kita tidak akan membuat animasi walk cycle atau kita membuat animasi sederhana untuk pergerakan manusia. Kita tidak sampai di situ karena kita akan batasi, karena stepnya itu panjang sekali. Dan khusus pada industri itu tidak semua akan dipakai. Jadi kalau kita ahli dalam membuat desain karakter, ya kita ahli desain karakter saja. Kita ahli di rigging, ya rigging saja. Kita ahli di tekstur saja. Kita ahli di pergerakan membuat animasi, ya memang itu kita harus fokus. Yang pertama, untuk membuat animasi karakter, langkah yang pertama adalah modeling atau pemodelan, di mana kita akan membuat sketsa dulu dalam bentuk 2 dimensi, lalu kita
visualkan dalam bentuk 3 dimensi, itu adalah proses modeling. Yang kedua, kita masuk ke proses tekstur, di mana pada sebuah model itu pasti akan membutuhkan sebuah tekstur atau kulitnya nanti ini mau dikasih warna apa sih, itu kita akan menggunakan fungsi texturing. Yang ketiga, kita akan masuk dalam bentuk rigging, tapi di rigging di sini kita tidak akan bahas nanti, tapi saya akan jelaskan konsep keseluruhan bagaimana membuat animasi di Blender. Untuk rigging adalah proses bagaimana kita memberikan tulang pada sebuah karakter. Jadi sama seperti manusia, kalau kita tidak ada tulangnya kan tidak bisa bergerak. Sama kita dalam membuat sebuah karakter, apabila tidak kita beri tulang, itu kita tidak bisa menggerakkan karakter tersebut. Jadi istilah memberikan tulang pada sebuah karakter itu disebut rigging. Yang keempat adalah animate atau animasi. Bagaimana kita menggerakkan sebuah objek, terus kita rekam, kita buat animasi sederhana. Itu adalah proses, namanya proses animasi atau animate. Yang terakhir adalah proses rendering, adalah mengubah gambar menjadi sebuah video komposisi animasi yang benar-benar nanti ada suaranya, ada visual efeknya. Itu adalah rendering atau compositing. Jadi step-stepnya adalah seperti ini kurang lebih. Di industri juga seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, kita harus fokus sebenarnya, tapi tetap untuk pembelajaran kita pasti akan mempelajari step by stepnya semua. Tapi nanti kira-kira saya cocoknya di sebelah mana ya? Apakah saya seorang modeler, apakah saya seorang yang bisa membuat tekstur atau rigging? Nanti bisa kita nanti berkolaborasi dalam satu tim seperti itu. Nah, modeling, sebelum masuk pada modeling mungkin nanti kita akan berkenalan mengenai grafiknya, kira-kira apa menu apa saja yang ada di situ. Nah, ini outputnya. Nah, ini udah teknis sekali. Nah, oke, mungkin saya langsung saja coba nanti ke depannya itu seperti apa sih dalam industri animasi atau 3 dimensi, itu seperti apa sih. Jadi ke depannya itu banyak sekali, karena kita bisa masuk ke seluruh aspek. Nanti ke depannya akan kita coba rancang juga bagaimana dari objek-objek 3 dimensi ini kita bisa nanti masuk ke dalam game, kita nanti bisa masuk ke augmented reality, kita masuk ke virtual reality. Sekarang mungkin teman-teman sudah terbiasa ya apa itu augmented reality, yang sering memainkan Pokemon. Nah, itu adalah fungsi kita memanfaatkan fungsi augmented reality. Nah, bisa juga kita juga memanfaatkan virtual reality. Oke, saya tunjukkan dulu contoh-contohnya. Nah, ke depan jadi nilai jualnya tidak hanya pada industri animasi. Kalau kita mau fokus di industri animasi, itu cukup, saya rasa mungkin cukup berat, karena kita persaingan tinggi, dan juga dana yang dibutuhkan untuk membuat sebuah animasi itu cukup besar. Jadi kita bisa nanti outputnya seperti ini, kita bisa bermain di virtual reality, augmented reality seperti ini, karena industri pasti sangat membutuhkan seperti ini. Ini contoh-contohnya. Nah, jadi tetap pemodelan seperti ini sangat dibutuhkan. Jadi mau kita nanti mau bermain di augmented reality, virtual reality, atau animasi, asalkan kita memiliki basic desain 3D, itu kita bisa masuk kemanapun. Contoh lagi, nah ini untuk industri fashion ke depan seperti ini sudah lumrah ya. Kalau kita nanti ke depan pasti akan bisa bermain-main di sini. Ini menggunakan Kinect. Biasanya kalau yang sudah terbiasa bermain menggunakan Xbox, itu biasa menggunakan Kinect seperti ini. Ini bisa, namanya Kinect, jadi memadukan antara 3 dimensi dengan Kinect motion capture. Jadi kita capture langsung, dan outputnya nanti kurang lebih seperti ini.
industri sekarang sudah cukup pesat kemajuannya. Jadi di sini kita tinggal fokus pada konten-konten apa yang kira-kira menarik dan kita bisa eksplorasi di situ dan kita bisa menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, ini contoh. Terus yang mana? Di sini. Mohon di mute ya yang baru masuk. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Jadi fokus kita untuk di pertemuan sesi kita sore ini, dipastikan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, itu terdaftar terlebih dahulu di moc.siamolik.org dan diaktifasi sampai memiliki akun dan kita bisa enroll materi di sini. Karena di sini sudah saya bagi beberapa konten. Yang pertama tentang overview. Melalui Blender ini kita bisa membuat apa saja sih di situ. Ini saya contohkan juga. Masukin Blender. Nah, ini contoh output animasi. Jadi tutorial pemodelan dasar seperti ini itu sudah kita siapkan semua. Jadi mulai dari pembuatan desain karakter, tapi output kita untuk selama satu sesi ini kita tidak akan membuat desain karakter, tapi kita akan membuat mungkin objek-objek yang hard surface, contohnya arsitektural. Kita bisa membuat objek-objek di sekitar kita, mungkin meja, kursi, dengan desain-desain yang menarik seperti itu. Nah, nanti outputnya itu akan kita share bersama dan kita bisa saling berbagi. Nah, dan kita bisa nanti bisa berbagi source dari file Blender kita, dan mungkin ke depan saya punya cita-cita atau punya kita bisa memiliki project bersama di mana ada kolaborasi tidak hanya dalam satu sekolah, tapi nanti bisa dalam mungkin satu wilayah, atau kita mungkin bisa buatkan sebuah project bersama. Jadi kita buat project animasi sederhana tapi kolaborasi antar beberapa sekolah. Nanti itu kita bisa kolaborasikan. Jadi nanti dari satu sekolah ini itu ahli dalam bidang modeling, di sekolah yang B itu ahli dalam bidang tekstur, pembuatan background. Nanti kita bisa kolaborasikan bersama, itu membuat project bersama, itu yang bisa dikerjakan bersama. Itu sama dengan project yang sudah dilaksanakan oleh Blender Institute, di mana untuk membuat animasi mereka bisa berkolaborasi antar negara. Jadi untuk modelnya yang membuat dari negara Belanda, untuk backgroundnya yang membuat dari Jepang, seperti itu. Jadi ada project kolaborasi di situ. Ke depan melalui satu step kita kali ini, kita akan banyak tujuan, target yang akan bisa kita capai. Dan setidaknya paling tidak basic, selain kita bisa membuat project bersama, teman-teman sekalian bisa nanti memiliki skill khususnya di bidang 3 dimensi di sini, karena nanti kedepannya masuk ke berbagai segmen. Contohnya kita bisa masuk ke industri, atau kita bisa masuk ke contohnya ada teknologi 3D printing seperti itu. Jadi akan banyak aspek yang akan bisa kita pelajari di sini. Nah, untuk langkah awal setelah teman-teman atau rekan-rekan sekalian sudah mendaftar di MOC, langsung saja bisa masuk ke website blender.org. Jadi langkah-langkahnya mendaftar dulu di sini. Daftar di MOC untuk langkah pertama. Langkah kedua adalah download software Blender di blender.org di sini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ini sekarang sudah ada versi yang 2.78 alpha, versi alpha. Jadi langsung saja pilih download dan bisa pilih di sini, bisa kita pilih yang apa.
bit, 32 bit, seperti itu. Nah, setelah mendownload aplikasi Blender, kita langsung masuk lagi ke sini. Kita langsung masuk lagi ke MOC. Di sini ada overview, target apa yang akan kita capai. Untuk berikutnya kita langsung download materi. Download materinya. Karena di sini materi di sini ada latihan step by step-nya. Nah, materinya nanti sudah saya bagi menjadi 9 item materi. Yang pertama navigasi dan view, di sini ada latihannya. Basic manipulator sudah ada latihannya. Nah, jadi setelah mendownload aplikasi Blender, di sini kita langsung bisa langsung berkenalan mengenai bagaimana sih navigasi di Blender. Terus move selection, mohon di mute ya yang baru masuk. Simple model, basic modeling, material dan tekstur, untuk basic animasi sampai juga dengan rendering. Oke, mungkin untuk yang sesi kita sore ini kita lebih banyak nanti berdiskusi di awal, tidak langsung masuk ke teknis karena teknisnya sudah saya jelaskan semua di MOC. Saya yakin bagi peserta, karena peserta rata-rata masih muda, SMP, SMA, SMK, saya rasa melalui panduan di sini sudah cukup jelas ya step by step-nya. Jadi lebih banyak nanti kita akan diskusi di awal di sini untuk persiapan di hari Kamis. Hari Kamis target kita adalah teman-teman sudah menyelesaikan beberapa latihan. Target kita adalah paling tidak latihan 3 atau 4 sudah dicoba semua. Oke, kurang lebih untuk opening saya di awal seperti itu. Mungkin untuk berikutnya langsung kita coba buka sesi tanya jawab. Mungkin kita sampai jam 4 ya. Ini setengah jam cukup untuk kita lebih banyak diskusi. Jadi saya tidak mengajar lagi di depan atau di Vicon, karena nanti pasti akan menguras waktu untuk cukup banyak. Tapi kita lebih banyak diskusi. Baik, untuk Mas Wisnu silakan untuk sesi berikutnya saya buka untuk langsung sesi diskusi. Bisa langsung sesuai urutan di chat tersebut. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Alvan. Adik-adik ada yang ditanyakan, silakan menuliskan nama atau sekolahnya di kolom chat dan nanti kemudian saya panggil satu persatu. Masih belum ada ya? Kalau masih belum ada, dari SMK 1 izin bertanya Pak. Oke, silakan Pak. Saya Maksa dari SMK. SMK 1 mana? SMK Ini 1 Mas. Tasik. SMK 1 Tasik Malaya. Tasik, ya. Ya. Silakan. Saya sudah download. Nah, ketika diekstrak masih bermasalah Pak itunya. Materi yang download tadi. Materi yang dalam bentuk zip ya. Nah, tidak bisa diekstrak. Saya coba cek. Oke. Tidak bisa di menang woi. Mohon yang lain di mute ya. Jadi peserta yang sudah kita izinkan bertanya baru kita ini. Saya coba dulu download untuk materinya. Kosong keharanya biasanya ya Pak. Oke, ini ya materinya sudah coba saya download, terus saya ekstrak juga.
Oh ya, sepertinya bermasalah ya Pak ya. Mungkin akan saya ini Mas, ini guru atau siswa ya? Sepertinya guru. Oh guru ya Pak ya, oke. Akan saya upload ulang untuk materi yang ini sepertinya bermasalah pada saat zip. Mungkin nanti saya buka contohnya. Nah, nanti outputnya adalah seperti ini. Ada navigasi dan view di sini. Mungkinlah saya jelaskan overview-nya secara umum. Jadi nanti akan saya coba kita upload ulang dari Simulink outputnya. Oke, saya ini. Jadi sambil menunggu yang peserta yang bertanya. Jadi output yang bisa kita visualkan dari 3 dimensi di sini, salah satunya kita bisa membuat desain produk seperti ini. Kita bisa bermain di arsitektural seperti ini. Jadi seperti ini kita coba punya ide konsep sketsa itu bisa kita visualkan. Ini contoh kantor Simulink di Jakarta. Ini sama kita juga buat melalui Blender. Juga kita ada fungsi sculpting seperti kita bermain clay atau tanah liat. Itu di Blender juga sudah disediakan. Kita juga bisa membuat desain karakter seperti ini. Nah, dan juga ada composite untuk pengaturan warna. Baik, untuk yang pertanyaan tadi dari SMK Tasik akan kita tampung dulu karena butuh proses juga untuk mengupload lagi. Jadi untuk yang materi akan kita upload ulang, kita zip ulang seperti itu. Oke, untuk berikutnya ada lagi. Yang mau bertanya silakan menuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya coba overview secara umum penggunaan aplikasi Blender di sini. Berarti baru, tapi kan itu nyala ya. Tapi kadang kan. Oke, mungkin langsung saya coba praktekkan juga, jadi sambil menunggu pertanyaan yang kira-kira ingin disampaikan. Jadi setelah rekan-rekan sekalian sudah mendownload si aplikasi Blender tadi, bisa langsung dibuka aplikasinya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Karena kita menggunakan yang versi 2.78. Versi yang 2.78. Nah, di sini tampilan awal kurang lebih seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada splash screen di bagian depan, di sini ada interaksi. Jadi bagi yang sudah terbiasa menggunakan 3D Max atau Maya, itu kita juga bisa atur interaksinya di sini. Saya terbiasa pakai 3D Max, saya bisa mengatur fitur-fiturnya sama seperti 3D Max. Atau saya sudah terbiasa dengan Maya, jadi bisa langsung interaksinya kita bisa buat seperti Maya. Tapi karena di sini saya sudah terbiasa menggunakan Blender, jadi langsung saya bisa buka kurang lebih seperti ini, kita menggunakan fitur-fitur bawaan dari aplikasi Blender. Kalau sudah seperti ini, nah untuk penggunaan aplikasi 3 dimensi sangat disarankan sekali atau hukumnya wajib itu menggunakan mouse. Hukumnya wajib menggunakan mouse. Kalau kita pakai laptop, kalau kita menggunakan mousepad itu sangat susah sekali, kita akan kesulitan. Jadi harus, saran saya itu menggunakan mouse, itu adalah wajib. Nah, tampilannya ini bisa kita klik bebas seperti ini. Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di sini ada objek cube, kotak. Di sini ada kamera, dan di sini ada lampu untuk lightingnya. Nah, basic 3 dimensi dan 2 dimensi. Sebenarnya ada pertanyaan sih, apa sih bedanya antara 3 dimensi dengan 2 dimensi? Kalau kita biasa melihat, oh saya mau nonton film 3 dimensi, atau saya mau nonton film 2 dimensi. Kalau film 3 dimensi kan banyak contohnya, seperti kita lihat mungkin film Avatar seperti itu, atau Upin Ipin, Songgorubuk yang produk lokal, atau Adit Sopo Jarwo, itu adalah film-film 3 dimensi. Sedangkan film 2 dimensi mungkin contohnya banyak juga, mungkin Doraemon, Shinchan, seperti itu. Nah, yang membedakan antara objek 3 dimensi dan 2 dimensi adalah pada segi ruang atau sumbunya. Kalau objek 2 dimensi itu hanya berfokus pada 2 sumbu, yaitu
sumbu X dan Y. Sedangkan pada objek 3 dimensi itu kita berfokus pada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, pada aplikasi Blender itu sudah ada, jadi kita mau menggunakan aplikasi apapun, Blender, Maya, atau 3D Max, kita akan tetap bermain di 3 sumbu itu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu X itu diwakili oleh yang warna merah di sini. Sumbu Y yang berwarna hijau. Sedangkan sumbu Z itu yang berwarna biru di sini. Nah, indikatornya itu ada di sini petunjuknya, di pojok sebelah sini. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu Z. Jadi tidak perlu dihafal, kita lihat saja. Terbiasa maka akan ditulis. Oke, saya aktifkan dulu untuk mouse-nya. Nah, di sini saya berikan indikator saya sedang melakukan scrolling atau klik kanan klik kiri, nanti ada petunjuk di sebelah sini. Nah, tampilan awal kurang lebih seperti ini. Nah, ada objek cube, kamera, dan lampu, lighting. Nah, bagi yang terbiasa menggunakan, kalau kita ingin menyeleksi sebuah objek atau kita memegang sebuah objek di Blender di sini, itu kalau biasanya kan kita lebih seringnya menggunakan klik kiri. Tapi di sini bedanya kita menggunakan klik kanan. Klik kanan seperti ini. Itu untuk seleksi objek atau memegang objeknya. Nah, di sini ada fitur untuk melihat tampilan. Tampaknya di sini kita bisa klik view, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Jadi untuk pengaturan view ada di sebelah sini. Di sini juga ada pengaturan. Jadi kita di posisi apa sekarang itu ada di sini. Bottom perspektif. Jadi kita di posisi bawah tampak perspektif. Tampak depan. Di sini ada front perspektif. Seperti itu. Ini untuk tampilan awal. Nah, untuk zoom in dan zoom out kita gunakan scroll. Nah, ini scroll di sini itu fungsinya untuk zoom in zoom out. Zoom in zoom out kita gunakan scroll. Klik kanan tadi adalah fungsi untuk menseleksi objek. Nah, yang terpenting untuk rotasi view. Untuk rotasi view kita gunakan shift, mohon maaf, kita gunakan klik tengah, middle mouse. Middle mouse di sini kita berfungsi untuk merotasi view. Middle mouse. Jadi di sini bisa ditunjukkan. Saya menekan tombol apa saja di situ. Nah, ini middle mouse, saya klik tengah, maka saya bisa rotasi view. Dan ada lagi fungsi grab view. Artinya kita bisa menggeser area view-nya. Itu tekan shift klik tengah. Shift klik tengah itu untuk grab view. Jadi rotasi view itu klik tengah. Zoom in zoom out itu kita gunakan scroll. Sedangkan grab view kita gunakan klik tengah. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan nanti di videonya. Jadi apabila nanti ketinggalan atau kurang jelas, nanti bisa langsung dibuka di tutorial yang sudah ada di MOC. Jadi sambil kita overview ke keseluruhan, nanti kita bisa step-stepnya di MOC. Oke, itu untuk tampilannya. Jadi kita bisa latih tampak atas, tampak depan, samping, kanan, kiri, seperti itu. Itu untuk tampilan. Untuk menseleksi objek kita bisa menggunakan klik kanan. Klik kanan. Seperti ini. Nah, di sini juga ada fitur berikutnya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita baru berkenalan, di sini mungkin agak bingung ya. Ini apa, banyak sekali ini menu-menunya. Di sini ada duplicate, ada apa. Ini masa kita harus menghafalkan semua ini? Tidak perlu, kita tidak perlu menghafalkan semua. Karena nanti kita akan coba fitur-fitur yang penting saja, jadi fitur-fitur yang memang biasa kita gunakan. Jadi tidak harus semuanya itu kita kuasai, kita hafalkan semua. Karena di sini kalau kita hafalkan semua ada beberapa ratus tombol atau fitur di sini, jadi kita akan bingung. Jadi kita akan gunakan fungsi-fungsi atau fitur yang biasa kita gunakan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi saya ulang lagi, tadi ada scroll itu untuk zoom in, zoom out.
dipastikan menggunakan mouse ya. Untuk rotasi view itu kita gunakan klik tengah, dan untuk grab view itu gunakan shift klik tengah seperti ini. Nah, kenapa kita klik sebuah objek, di situ langsung muncul tanda panah ya? Itu sebenarnya kita berada pada mode manipulator di sini. Di sini ada mode manipulator. Jadi secara default kita akan berada pada mode transformation manipulator yang tanda panah di sini. Nah, di sini fungsinya kita bisa menggeser. Contohnya saya ingin menggeser pada sumbu Y, berarti saya klik saja, klik kiri pada sumbu Y yang berwarna hijau, klik kiri, saya tahan, maka saya bisa menggeser si objek tersebut pada sumbu Y. Atau kita juga bisa klik kiri pada warna yang merah, maka dia otomatis bergeser pada sumbu X. Atau kita klik yang warna biru, maka dia otomatis bergeser pada sumbu Z. Jadi X, Y, dan Z. Jadi kita akan terus bermain pada sumbu itu, X, Y, dan Z. Atau kita bisa menggunakan grab, atau tadi kan saya menggunakan fungsi transformation itu menggunakan manual seperti ini. Atau kita bisa menggunakan fungsi grab dengan menekan huruf G. G itu untuk fungsinya untuk kita menggeser si objek tersebut, atau grab. Nah, itu adalah G. Sedangkan kalau kita ingin mengkombinasi, contohnya saya ingin menggeser pada sumbu X, atau saya ingin menggeser pada sumbu Y atau sumbu Z, itu kita tinggal saja tekan GX, maka dia akan bergeser pada sumbu X. Atau GY, maka dia akan bergeser pada sumbu Y. Atau GZ, maka dia akan bergeser pada sumbu Z. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk geser kanan kiri atas bawah. Atau kita bisa masuk ke menu berikutnya adalah fungsi rotasi. Fungsi rotasi di sini nanti otomatis dia akan berubah menjadi lingkaran seperti ini. Kalau kita klik kiri di sini, maka dia akan berputar pada sumbu Y. Atau kalau kita yang warna merah, maka dia berputar pada sumbu X. Atau pada sumbu Z, kita tinggal pilih di sini. Nah, seperti ini. Atau cara shortcutnya, shortcutnya bisa menggunakan R untuk rotasi. Kalau saya hanya tekan R, maka dia akan rotasi secara acak sesuai view kita yang ada. Tapi kalau kita ingin mengkombinasikan pada sumbu X, contohnya saya tinggal tekan R lalu X, maka dia berputar pada sumbu X. Atau R pada sumbu Y, maka dia berputar pada sumbu Y. Atau RZ, maka dia berputar pada sumbu Z. Jadi ada tadi G untuk grab. Jadi kita bisa mengkombinasikan GX, GY, dan GZ. Kita ada fitur lagi namanya rotasi. Rotation di sini kita bisa gunakan fungsi RX untuk sumbu X, atau RY, atau RZ. Seperti ini. Nah, kita juga bisa contohnya saya ingin memutar si objek kotak ini. Saya ingin memutar si objek kotak ini pada sumbu X 45 derajat. Jadi saya bisa menggunakan langsung shortcut. Saya tekan R, lalu saya tekan X, lalu saya ketik 45, enter. Jadi dia langsung otomatis berputar pada sumbu X 45 derajat. Saya ulang lagi. R, X 90, maka dia berputar 90 derajat. Atau R, X 45, maka dia akan berputar 45 derajat. Nah, untuk berikutnya di sini ada manipulator scale. Nah, dia berubah jadi kotak. Jadi kalau saya tarik di sini, dia akan berubah ukurannya pada sumbu X. Saya bisa dulu. Ini. Dia berubah pada sumbu Y. Kalau saya tarik di sini, dia akan berubah ukurannya pada sumbu X, atau yang ini kita akan bisa merubah ukurannya pada sumbu Z. Jadi ada
fungsi scaling. Kalau tadi G untuk grab, R untuk rotasi, scaling di sini ada shortcutnya yaitu S. S itu untuk scaling. S sama juga kita bisa kombinasikan dengan SX, lalu SY, mohon di mute ya, suaranya masuk keras sekali. Nah, SX, SY, dan SZ. Jadi itu adalah fitur-fitur basic pada objek 3D Blender di sini. Seperti ini. Tadi kita sudah belajar mengenai view, tampak atas, tampak samping, tampak depan. Kita juga belajar manipulator untuk menggeser, memindahkan objek, untuk melakukan rotasi objek, dan juga untuk scaling objek. Baik, kita buka lagi sesi tanya jawab. Tadi sudah ada overview. Bagi yang belum jelas nanti bisa langsung dibuka tutorial yang sudah saya buat di MOC. Itu sudah ada step by stepnya. Nanti akan kita upload ulang segera setelah VCon kali ini. Nanti akan kita upload yang versi yang bisa berfungsi tadi untuk fungsi RAR-nya. Ya, baik. Oke. Mas Alvan. Silakan. Ini ada Ya. pertanyaan dari Pak Dede ya. Pak Dede, oke, Ya. silakan. Silakan Pak Dede. Dari anu Pak Dede, apa? Silakan Pak Dede, silakan. Di unmute dulu mikrofonnya. Halo. Yang lain Atau ada yang bisa bertanya? ya dilewati dulu, masuk ke yang lain. Di kolom chat belum ada yang bertanya lagi, Mas Alvan. Oh, belum ada. Ya. Belum ada yang bertanya atau langsung saya lanjutkan ke materinya? Ya, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya silakan menuliskan nama dan izinnya di kolom chat. Oke, ini sepertinya sudah pada ahli ini, udah nggak ada yang nanya. Tapi nanti kalau sudah coba-coba dipraktekkan, pasti nanti di sesi berikutnya pasti ada Banyak nanya ya. banyak pertanyaan. Ya. Oke, untuk materi berikutnya yang penting nanti rekan-rekan sekalian bisa mendownload terlebih dahulu. Nanti kita siapkan setelah VCon ini langsung kita replace filenya. Di sini sudah saya bagi ada navigasi dan view. Itu kita belajar yang tadi latihannya. Di situ sudah saya siapkan satu filenya. Nah, ini yang tadi ada fungsi navigasi dan view. Jadi kita nanti belajar mengenai tadi bagaimana kita menggeser si objek di sini, bagaimana kita melakukan rotasi untuk basicnya, bagaimana kita melakukan scaling. Nah, seperti itu. Ini untuk sesi kita yang ada di step-step yang sudah kita siapkan. Jadi nanti langsung ada latihan, langsung ketika sudah melihat materi di MOC, langsung dibuka latihannya juga. Juga ada basic manipulator. Ada latihannya, ini latihan kedua. Tugasnya adalah memasukkan si objek-objek di sini ke dalam objek yang di sini. Ini kita scale, kita geser ke sini. Nah, tugasnya nanti di latihan berikutnya adalah kita belajar agar terbiasa, karena kita tidak perlu menghafalkan shortcut ataupun fungsi-fungsi. Kita hanya membiasakan saja, dengan latihan-latihan. Saya yakin karena beberapa kali saya juga mengisi materi pelatihan di SMP, SMA, dan SMA SMK. Itu rata-rata dalam waktu 3 hari
semua materi yang saya siapkan ini sudah dikuasai semua dalam waktu 3 hari. Jadi saya rasa lebih cepat nanti teman-teman untuk belajarnya. Di sini ada movement selection, ada build object, nah tugasnya adalah kita menata si bug truknya itu kita pasang di sini, roda-rodanya kita pasang, ini untuk latihan-latihan. Oke, ada pertanyaan? Iya, dari Pak Dede, Mas. Nah, pertanyaan dari Pak Dede, saya pakai Blender bawaan Ubuntu 14.04. Apakah fiturnya tidak ada masalah dengan materi yang nanti disampaikan? Oke, untuk Blender bawaan Ubuntu, kalau Ubuntunya tidak masalah, yang penting versi Blendernya bagi Pak Dede. Versi Blendernya saya sarankan menggunakan versi yang sama, yang versi yang kita gunakan tadi, versi 27. Versi 27, 278, 269, ya tidak masalah Pak, asalkan 25 ke atas tidak masalah. 25 ke atas tidak masalah, bisa digunakan. Jadi untuk Pak Dede bebas, jadi kita asalkan 25 ke atas, itu fiturnya tidak terlalu berbeda jauh fiturnya. Masih kompatibel berarti ya Mas? Masih kompatibel. Nah, saya sempat juga ada salah satu karya, saya salut dulu, itu ada siswa SMP dari Indonesia juga, siswa SMP dari Indonesia. Dia belajar otodidak untuk membuat game. Jadi kalau teman-temannya biasanya main game CS, Counter Strike gitu, dia yang buat gamenya sendiri. Nanti saya coba, mungkin di pertemuan minggu depan saya tunjukkan. Dia masih kelas 3 SMP, tapi dia belajar otodidak karena di sekolah tidak diajarkan. Jadi dia belajar melalui tutorial, buku tutorial, step by stepnya, codingnya juga pakai Blender, dan dia sampai dikenal di luar negeri karena dia masih umurnya waktu itu masih sekitar 14 tahun, tapi dia sudah membuat sebuah aplikasi game. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara nanti SMP, SMA atau SMK, karena ketika saya coba lakukan tes di lapangan, bisa jadi yang SMP itu karyanya lebih bagus daripada yang SMA, SMK. Apalagi yang dulu saya pernah mengisi di Cimahi, itu kita tandingkan antara SMP, SMA, SMK, malah yang lebih cepat itu menguasai anak-anak SMP. Mungkin yang SMA, SMK ini udah karena udah ini ya, udah kenal pacaran kayaknya, ini kebanyakan pacaran kayaknya. Jadi nggak fokus. Jadi kalau ke depan intinya kita sesuaikan passion kita apa, terus kita temukan. Kalau saya jagonya di animasi, saya jagonya di modeling, itu nggak masalah. Kita fokus, asalkan kita fokus, dan yang terpenting perbanyak portofolio. Jadi nanti secara tidak langsung mengikuti sesi kita kali ini, paling tidak nanti rekan-rekan sekalian akan menghasilkan beberapa portofolio, objek-objek portofolio, baik itu 3 dimensi, animasi, maupun nanti objek-objeknya itu nanti kita share. Nanti itu sebagai portofolio bersama. Nanti kedepannya mungkin ketika kita nanti membuat sebuah industri, karena sebelumnya saya juga membuat sebuah studio desain dan animasi sebelumnya. Yang kita lihat itu bukan dia lulusan apa, ijazahnya apa, tapi portofolionya sebagus apa, itu yang penting. Jadi semakin banyak kita membuat portofolio, semakin bagus kita karya kita, itu yang akan memiliki nilai jual. Jadi ke depan untuk industri atau bisnis itu fokusnya kita bukan lagi pada jasa, tapi kita lihat portofolionya sebagus apa. Karena bisa jadi karya-karya yang dihasilkan siswanya lebih bagus daripada gurunya. Karena guru-gurunya biasanya itu di generasi X dan Y, tapi siswanya di generasi milenial, generasi Z. Pasti secara teknologi lebih banyak menguasai teknologi adalah siswanya, tapi tidak menutup kemungkinan dari guru-guru pun nanti akan lebih bagus juga, karena tergantung passion dan kreativitas masing-masing. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Ya, dari Fahri, SMAN 4 KDI. Silakan. Silakan unmute terlebih dahulu. Siapa? Kemudian ajukan pertanyaan. Perkenalkan dulu yang bertanya, siswa atau guru, nanti saya langsung jawab. Jadi contohnya saya Alvan, saya siswa dari SMK mana, nanti akan saya jawab. Silakan pertanyaannya. Silakan Fahri. Fahri, silakan Fahri. Pak Fahri atau Mas Fahri ini, silakan.
Halo, silakan. Kita masih ada mungkin ini masih 2 menit lagi ya. Sepertinya udah jelas. Mungkin banyak langsung praktek ya ini ya ketika sudah emosi. Baik, untuk kali akan kita tutup jam 4 ya Mas Wisnu ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Kalau tidak ada yang bertanya, kita nanti akan cukupkan sampai jam 4. Yang terpenting adalah saya tekankan kembali bagi peserta yang pertama mendaftar dulu emosi di Simolek, dan setelah mendaftar di emosi langsung dibuka materinya dan langsung mendownload aplikasi Blendernya di sini. Ada di blender.org. Jadi langsung bisa dipraktikkan. ya, Mas Alvan, ini ada pertanyaan dari Fahri. Oke, silakan. Di emosi untuk basic navigasi dan view tidak terlihat button downloadnya. Di navigasi dan view di sini. Ya, Oh, download, karena di situ memang tidak ada. Sebentar saya cek dulu navigasi dan view. Oh ya, di sini hanya video Pak. Jadi di sini hanya video, karena semua materinya sebenarnya ada di sini. Sudah saya jadikan satu folder di sini. Tapi masih bermasalah untuk downloadnya tadi ekstraknya ya. Kita upload ulang karena semua materi dari navigasi view, latihan basic manipulator, nanti semua materinya ada di sini. Nah, nanti kalau ini sudah di-download, nanti langsung bisa masuk ke sesi-sesi yang sudah kita siapkan. Oke, mungkin sudah cukup ya Mas Wisnu. ya, Mungkin ini sudah langsung praktek, ini sudah pukul 4. Baik, untuk berikutnya mungkin materi dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang di SMP, SMA, dan SMK. Untuk sesi berikutnya langsung saja saya serahkan ke Mas Wisnu sebagai host. Terima kasih, selamat sore. Kita ketemu lagi di hari Kamis di jam yang sama. Nanti di situ pasti akan banyak pertanyaan. Nah, nanti kita akan langsung di situ berdiskusi di waktu yang sama dan waktu 1 jam. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan Mas Wisnu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.